Adorang sotapuka parmingguota jumolo mahita martangiang nahohom dirohat tabi.
Saluhut perhalado HKBP Serpong pasahaton. Selamat Minggu paupaton dung Epipanias. Tuhamu amanami inanami naposobulung namadohoti parmingguon sadarion dibagas joro nang dibagas nabe. Selamat hari Minggu, paupaton dung Epipanias madihamu, parhaladonami, nama kobasi parmingguon sadarion. Hamu dongan saha porseaon di bagasan Yesus Kristus, tarahon marohatta tu debata naung papatarhon holong nai tuhita. Saya petibul madirim ale debata tu atas ni langit, hamuliaonmu tu sadok tanoon. Tapuji ma ibana di bagasan las niroha, tapangiar ma soarata mamuji goarna. Maredde mahita sian bukwede nomor 565 ayat sada dohot ayat 2, las rohaku lao mamuji. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadian natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Sai pabotohonon mudo tuahu dalan hangoluan, gokdolas ni roha diadopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do siamunmu saleleng ni leleng na. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan. Namadok mauliate dohami tuho. Ala di papatarho dohot tu akka si pelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, taypayan madihami rodi pinopar nami barita naulii. Jala pararat may tu saluhut bangso,
asa bicar sodang ni hasangapon mi. Dohot dia kana hudul di haholomon, dohot na nilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 28 ayat sada dohot ayat onom, hatani Jehovah. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamu mapabadiahon ari minggui, hinaonomari maulahamuna sa siulaonmu, alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatamdoi, yang jadi ho mangula anggo dina sadari manang-anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pena mangibati hutam. Ay di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan nii, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata, ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon. Ima sahatna, atong rap mangidogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 680 sada ayat sada dohot ayat 2. Ale amang asirohang.
tima dosat tanagodangi, diadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogonaso hatudosan, jala amanami. Pujau hami doguarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami, say marasiroha maho mida hamion. Ale amang, asi maroham dihami. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma ala ni hami, namate jalanahehe siyan namate, namanaek tubanua gijang doho mangodiho kami. Asi maroham dihami, say patoktong ma dihami roha hamauliateon tuho. O Jesus Kristus, asi maroham dihami. O tod di porbadia, pangapul dinamarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, sayunang tulak hami. O tondi porbadia, asi maroham dihami. Sa itangihon mahami ho ale debata ama, anak dohot todi porbadia. Amen. Sabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tuahu asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rarado samuna songon abit bungadap-dap, botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Amin. Marede mahitasian bukwede nomor 74 ayat sada dohot ayat tolu, say marlas ni roha hita. Say maras ni roha hita, paledongan Kristeni. Say tapuji matuhata, napasa
Tatangihon mahatani debata ima turpuk epistel di minggu sadarion. Ima natal surat di sada Korintus 10 tolu ayat sada saat tolu. Sajahama marsorin-sorin. Tung surah huhataon aka parhataan ni jolma nang suru-suru ape anggo so parholong ni rohai au nok songon bangso do ahu namak kuling-kuling jala songon ogung namar maruolol. Jalateng sura panurirangon diahu, gabi huboto hasimoon sasudena, rodi sadok parbinatoan. Jalateng sura parhaporsiaon situtu ahu, pola tarpausak ahu dolok, doson naso ada maahu, anggoso parholong niroha ahu. Jalatuk surah basa-basahon salhud artaku, jalhu pasahat dagiku asa ditutung, tung naso margunai diau, anggo so parholong ni roha au. Ido sahadna. Martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 154 ayat sada dohot ayat tolu aut soasi roham. Tidakon maha porsiao tai, songon nahi na tidakon ni dongat tasaha porsiao di sadok pertibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabegarian siato di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua-tuba no atorudung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tusuko laho hundur susiamon ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatudosani, di sima ibana ay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adoksa da huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akada badia. Dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na madok. Mulak mangulu dosogo daging di halak na umate, dohot di hanguluan naso rasuda. Amin. Tabege matikting di mingguta sadarion, dohot tangiang pangodiano. Parhalado, beserpong pasaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan, di bagas joro, dohot na di patupahon permingguan, di bagas ta ganup marsada-sada. Lausutma pasaton nami sian perhalados, selamat ulang tahun turuas ni Huria nama ulang tahun hari hari tubuh, doh nama ulang tahun persaripeon di mingguan.
Diramoti jala dipasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Tikting Minggu 30 Januari 2022. Na perjolo. Goarni minggutta ima minggu paupaton dung Epipanias lapatanna apapatar ni debata naga bejolma. Topik ni minggon ima di jou lao makkaholongi. Napa duahon danak na tubuh. Di hari Kamis 6 Januari 2022 nungga di basa-basahon tuhatta sada danak bawa tu keluarga Amang Daniel Krismar Maharaja. Inang Desi Diana Siombing. Alamat Serpong Garden Village Blok A7 nomor 10 sada Wik Kanan. Ipasdo dak danaki nang naturasna. B. Di hari Jumat 14 Januari 2022 di basa-basa tuhatta sadadak danak berua tu keluarga Amang Adrian Dior Siombing Inang Pirena Nenggolan. Alamat Komplek Villa Bintaro Indah, Jalan Pulau Belitung Tolu, Blok C12 nomor 8 Wik Sion. Ipasdo dak danai nang naturasna. Na petuluhon. Ruas nataba. Mamuka minggu sedarion 30 Januari 2022 di Jalodo gabe ruas ni Huriah gabe Serpong Resort Serpong keluarga Polo Rossi Banjarnahor Inang Juita Sinaga doh dua yanak konna Ida Sian Gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Alamat Jalan Kencana Loka Blok P Onom nomor 20 Sia RT 02 RW 12 BSD Sektor 12 Opat Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Wik Sion. Anggit ma gabe ruas namangolu pertodion nasida di Huriata. Na paupaton. Tikting naneng berbagas. Tikting perjolo dohot paduahon. Naneng majalo pasu-pasu perbagasun ma Arman Stopul. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, yanak ni Amang, Hamid Stopul almarhum, Inang Pita Simajutak. Alamat Bila Melati Mas, Blok H12, 12A, RT 00 Sada RW 006, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Dohot Joyce Maria ruas ni HKB Serpong, Resort Serpong, Boroni Bapak Yopi Nangoi, Adolfin Dodo, alamat Kelapa Molek Pitu, Blok M2 nomor 10, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Wik Jerusalem. Ulaun pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu 5 Februari 2022 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Serpong. Lima, Padidion Tunamagudang. Sadarion Minggu 30 Januari 2022 di permingguan pukul 10.30 WIB Patupau ni Huriata do Padidion Nabadia Tunamagudang Usahalak. Napaonopon. Maka tidakon haporsiaon khusus. Sadarion Minggu 30 Januari 2022 di permingguan pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do maka tidakon haporsiaon khusus torna 5 halak. Napapituhon
perguru malua kelas reguler. Mulai Sabtu 5 Februari 2022 masuk mamuse perguru malua kelas reguler. Pinangido matu sudah perguru malua asaro jalan ringgas maddo hotisa. Jala pinangido matu akan atoras manosoi anak kota asaringgas maddo hoti perguru oni. Pertanyaan wik pamuhai. Di hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 1:21 maringana di gereja Kebeserpong Patu Pauni Huriat Tama pertanyaan wik pamuhai adorak so dimulai pertanyaan di ganuk wik do sermon-sermon kategorial di Huriata Kebeserpong Ria Mahita Maddohotisa. Iya. Pertanyaan tim 2 Rabdohot ruas namak kasiholi hamalumon sian persahiton. Pertanyaan tim 2 Rabdohot akka ruas ni huriat tanah marsahit waktu paut di hari Senin 20 Januari 2022 pukul 10 sia 30 wib saat tunasidung. Pertanyaan niluhon ni amang pendeta Johannes butar-butar. Pinangido ma tu sudah ruas dohot perhlado nama kasih holi hamalumon sian persahiton lau maddohot tisa. Pertanyaan di patupa marhitejum link di parade huriata. Nomor 10 permingguan di Bagas Joro. Rapot perhlado Hake Serpong nunga manotopon permingguan di Bagas Joro mamuka mai minggu 10 sia September 2021 permingguan pukul 8 WIB Marhata Indonesia pukul 10.30 Marhata Batak. Tautan manangling Google Form pasuraton diri tu permingguan sarupa do di tiap minggu ima http://2 bit.ly daftar spasi ibadah daftar spasi HKB Serpong Gereja Masai Gomos Paingoton asa akka ruas na pasuraton dirina nunga mendapat vaksin 2 kali. Dungi dipangido gomos asa unang mabuat danak balita tu gereja. Boy mata jahap panorangion nagumajang tikting naung sidas disagion tuhita tiwia grup wik tabe. Tongonima suara yang tikting minggu tas darion tikting perhepengon dot nasing boy mata jahat di laporan perhepengon naung disagion tuhita marhite grup wia grup di Ganup Wik Mertangyang Mahita. Ale Tuhan dibata na di Banu Gijang kepelangi do tano namar mulia jalan nasangap na utadahami di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Disodoh kami Tuhan Muriam lau pasahaton puji-pujian do tamulotion ni rohanami dia dopamu ale Tuhan ni bata pendengan bahasa ala dia kon rohanami do sudah dengan dibasam do asini roham nasai toktong mamasu-masu kami gaduh marsada-sada ima di panggulon nami di leon horo tu kami pasu-pasu pertodion dohot pasu-pasu perdagingon ima sala di parade asinir hamdo sudi akka kebutuhan ni na perlu dingulu nami ale Tuhan ni pata Jehovah boy pehami saha tutikyon modalani ngulu nami dang alani gogo nami manang pister nami Tuhan tung olan asinir ham sabing doi
Atong molati mawas roh nami tuho. Opi Tuhan, dinala modelan ngelu nami, tuarin neng mangihut. Tutangamu mau fasat tami, diri nami. Dongani jala ajari mahami. Goi mahami doho todim perbadia. Asaboi hami, modelani ngelu nami. Obar tulo manurham. Obar tu patimu. Doho obar tu hatam nabadiai. Asa patun jala badia ngulu nami dia dopamu ale Tuhan di bata. Ditiket Tuhan martang yang dohami Tuhan tu negara nami. Pasu-pasu negara nami Tuhan. Salam tu majuna tu denggannya. Dan boy Tuhan menuju keadilan sejahtera Tuhan. Pasu-pasu masude pimpinan nami na arung di negara nami on. Nahudul di eksekutif, legislatif, dan judikatif. Leo mahikmat, kapistaran tunasida Tuhan. Lau memimpin negara namion. Terlumubi ma Tuhan. Di puliniario Tuhan. Ima sangat berkembang Tuhan. Penyebaran COVID-19. Varian Omikron Tuhan. Leo ma Tuhan kekuatan. Bijaksana Tuhan, itu negara nami. Terlumubi itu Presiden Jokowi Tuhan. Dotu departemen kena terkait. Asaboi Tuhan nasida bersatu padu lalu mengatasi penyebaran COVID-19 Tuhan. Asaboi Tuhan kami melalui asian gelombang COVID-19 Tuhan. Tongsolnya Tuhan, martanya kami Tuhan KWP na buluni Tuhan, ima huria nami, asagabe pasu-pasu di negara nami Tuhan, pasu-pasu masudia kepimpinan nami na di pusat, doh na di distrik, sahat tu na adong di resort Tuhan, leo ma hikmat, doh tapistaran, tuaka uluan nami Tuhan, salam tu dengganna, kaliani di huriam. Tuhan di bata Jehovah, mau lihat ma Tuhan martaba-taba asnurham di hami di huriam, di manaung di pasat ho Tuhan, di leon hosa danak bawa tua keluarga ni Amang Daniel Maharaja Inang Diana si Hombing, doh danak boru tu keluarga Amang Adrian si Hombing, Inang Firena Nenggolan. Kalihon ma hahipasan tu kedanak da baru tubuh Tuhan. Jalalihon ma pemulihan tu Inang Diana si Hombing dot Inang Firena Nenggolan. Jalalihon hikmat tu nasida sebagai naturas selalu pakurang berakon dak danak na pinasamu tu nasida Tuhan. Ale Tuhan di bata Jehovah mulai sedarion keluarga ni Amang Polorosi Inang Banjar Nahor, Amang Banjar Nahor, dot Inang Juita Sinaga, nung gabe ruas ni huriam hakabe serpong. Pasu-pasu matuhan keluargaon, asa boy gabe ruas na mangulu, pertodion, gabe ruas na aktif di hurian nami Tuhan. Boy mengikuti kegiatan-kegiatan adong di huriam. Dalam boy mangalehon, akka talenta na pinasamu tu nasida Tuhan. Tongon ima Tuhan muse mangidu kami, ima rencana ni huriam, ruasmu Tuhan, Amang Herman Sitopul, ima naneng majalu pasu-pasu perbagason, jen huriam, nanek patu pauna di hari Sabtu 5 Februari 2022 Tuhan. Pasu-pasu ma asaboy mardala do denggan. Pada usulia kehalangan abat-abat. Jalaleon hahipason tunasida. Asaboy Tuhan mardala do denggan. Dohot pasatay mamusya rencana ni permatang nasida tutangamu Tuhan. Tuhan di bata Jehovah titikyon wingot kami do dongan nami ruas nuriam yakka di bagas pusahiton. Na dirawat di bagas nabe, dohon na dirawat di rumah sakit.
Salihon mapakirun na mangulu. Asa unang putus asa na sila Tuhan, ala ni persaitoni. Salihon mahamalumon, pahipason, dohot gogo. Tay pasu-pasu masudiak ka si medis dotak ka obat na pinangan na sida Tuhan. Asa buhay Tuhan makkorona hipason. Na masilo hami Tuhan, buhay muse memuji guar na beri Tuhan dot akadongan nami na marsahit. Tuhan di bata Jehovah, hari Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara kami, yaitu saudari Bella Setiawati akan menerima baptisan kudus dewasa, dan dia akan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, ajarilah dia dan bimbinglah dia menjadi pengikut yang setia bagimu Tuhan. Dan juga pada hari ini akan dilakukan peneguhan sidik kepada 5 orang saudara kami Tuhan. Terimalah mereka menjadi anak-anak kerajaan-Mu. Dan curahkanlah roh-Mu yang kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-Mu yang setia. Tuhan di bata Jehovah, wingot kami Tuhan akan tua-tua nami, nadong di bona pasogit, do nadong di tano pangratuar, do di tano persarihat Tuhan. Tuhan mapasat kami Tuhan, maulati ma Tuhan, diloko, kejang ni umur tak kena tutua nami. Alay na mangidu rohami Tuhan, unang alang asni roham. Nung adiloko umur na gajang, tong malehon ahipason do tagugot na sida Tuhan. Kasabuhi na sida menikmati masa tua na ima sian asni roham. Tuhan di bata Jehovah, tokinari, nang bigun nami ma atau menabadiai, di mana nang pasaton ni naposom, amang pendeta hotma pasaribu. Persahalai amangun Tuhan, guhi mato di purbadia, asa boy di pasat, obar tulomon roham. Tokoni hami ruas ni huriam Tuhan yang mabigi. Bahin ma Tuhan, rohanami, tong tano, nanabur. Asa boy hujal hami, atam nabadi Tuhan, dalam marperbue di ngulu nami. Maulati ma Tuhan, udang lupin na naik sepengdun nami, jaku alay Tuhan di bata, alay na porsiya rohami, butuh aduh, oh Tuhan, disude akak kebutuhan nami. Maulati ma, na postur nami, atong, ubasat kami ma tangyang ngamion, walan mga sahon, gori anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, martangyak kami Tuhan. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 826 ayat 1 dohot ayat 2 gohi au Tuhan. Dotan di
Damai ni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramo tiak hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna, barita nauli dihita di minggutta sadarion, imahatan di debatan atar surat di buku ni panurang Jeremia. Jeremia bidusada ayat 4 sahatro di ayat 10, alai di bagasan bahasa Indonesia mak hujahaho nate. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Uriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, sahalak na tua-tua suami istri sepasang ya, namora pengusaha sada geleng na, pistar geleng nau, selalu juara, selalu ranking mulai dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi. Amat tahun pengusaha sukses. Alholani do anakna batotu hirim rohani na tuai ikon anak naima menguduti usaha nina torasna dani melanjutkan. Dungi tamak ma SMA songan somal di sukun na torasna ma. Anaha hasian ngatamat to SMA tu dia ma melanjut. Anggo di rohani bapakna ekonomi lah biar sesuai bisa melanjutkan usaha. Roh anak naon tu sekolah padita mau bapa. Wah tarsongko tamatay do inatay. Tu sekolah padita sayang ngai. Nasai pistar ho kau selalu ranking 1. Kok masuk sekolah pendeta? Untuk apa jadi pendeta? Mang ibu toh dong lo padita pogo sudo ya mang. Molo gabi padita hoi sema menguduti usaha tahun. Orang tuanya sedih karena anaknya mau masuk sekolah pendeta. Sayang menurut orang tuanya, pintar ranking 1 kok masuk sekolah pendeta. Sementara di kesempatan yang lain adong muse keluarga nasing, tong halak Kristen. Anggot biasa-biasa. Dak pola namora, alay dak pola na pugus. Adong geleng ngawelu. Na tarsiapudan na maon ngatamat SMA. Alay tamak pe sian sikola, sian SMA, banay parduket-duket i garar. Ya ngalubi tuluhali saya tinggal kelas SD, tinggal kelas SMP, tinggal kelas SMA tinggal kelas, ngalubi 10 sikola idelani di hutai. Ngahiay pa sikola hot tu huta 7 lunio punga, tong, dang berhasil. Tamat mah SMA, lasma rohani na torasna, akhirnya tamat juga SMA.
Jadi anak hasian Muhammad. Kata matohe sematu dia mau melanjut. Bapak omak dang sanggup beliau sekolah. Modal melihat tuau asa berusaha au inna nak naon. Roh bapak na amang sayang ngai. Tuh emang daripada tu sekolah ho, tu sekolah padita maho. Dua keluarga yang berbeda cara pandangnya. Yang satu merasa sayang memberikan anaknya yang pintar untuk ke sekolah pendeta. Yang satu daripada enggak sekolah, sekolah pendeta lah. Atar bahado songoni masa di tonga-tonga ni huriata. Dan hasilnya jemaatlah yang melihat. Saudara, untuk menjadi hamba Tuhan satu syaratnya. Apa itu? Panggilan. Terpanggil. Karena itu untuk menjadi hamba Tuhan bukan melamar. Saudara baca cerita firman Tuhan tentang 12 murid Yesus. Saya tanya dulu, adong do registrasi di halaman 12, mendaftar. Dibuka pendaftaran, dungi mendaftar masih Petrus, si Yohanes, mendaftar doha lagi, testing doha lagi, manggarar uang pendaftaran, tidak. Tuhan Yesus yang mendatangi, memilih, dan memanggil. Bukan mereka yang mendaftar mengajukan diri. Karena itu ketika kita mau jadi hamba Tuhan, tidak mengajukan diri, epilit tamu au gabisit tua dah. Tanya kok kamu asa pilih tahu gak bisa tua, bukan. Tuhan yang pilih. Aku bisa kok. Tuhan yang pilih, bukan saudara yang mengajukan diri kalau mau jadi hamba Tuhan. Nah saudara-saudara bicara tentang panggilan Tuhan, biasanya di komunitas kita, di persekutuan kita sebagai gereja ada dua arti dari kata dipanggil. Dipanggil Tuhan. Yang pertama dipanggil Tuhan bisa berarti mati. Ya kan? Meninggal dunia. Berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan. Opunisia dui usia sekian pada hari dan sebagainya. Dipanggil Tuhan bisa berarti meninggal dunia. Arti yang kedua, dipanggil Tuhan berarti dipanggil untuk melayani. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, sintua, bibelfro, diakones, guru huria, evangelis. Dipanggil untuk melayani. HKBP belakangan ini punya dua istilah untuk parhubas atau parhubas, ya pelayan. Parhubas partohonan, pendeta, bibelfro, diakones. Dohot parhobas naso partohonan. Siapa itu? Pemusik, song leader, ya, saudara-saudara yang memberikan waktu tenaganya untuk melayani di dalam ibadah atau di tengah-tengah gereja. Nah, sekarang kalau kita dipanggil Tuhan, kalau kita menerima panggilan Tuhan seperti Yeremia dalam perikop kita hari ini, apa artinya atau seperti apa makna panggilan? Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami Ibu Bapak Saudara-saudara. Yang pertama, panggilan Tuhan selalu punya tujuan dan berkaitan dalam frame, dalam konteks spiritual. Ya, sekali lagi, kalau kita bicara tentang panggilan Tuhan, kalau saudara merasa dipanggil Tuhan, Tuhan memanggil saudara, itu pasti berkaitan dengan spiritual, tugas rohani. Bukan jabatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kerohanian. Karena itu bicara tentang terpanggil atau dipanggil Tuhan, itu selalu berkaitan dengan pelayanan, dengan gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dipanggil pasti punya tugas khusus. Seperti saya katakan tadi, HKBP ada beberapa tohonan. Tugas khususnya apa? Pendeta, bibelfrau, diakones, evangelis, guru huria, sintua.
Ada tugasnya. Dan kalau saudara jemaat HKBP atau hamba Tuhan atau pelayan HKBP ada agendanya. Di agenda HKBP itu ada uraian tugas, sintua tugasnya apa, pendeta tugasnya apa, semua ada tugasnya. Panggilan selalu berkaitan dengan tugas khusus. Dan yang ketiga, bila seseorang menerima panggilan Tuhan, dia harus memberi respon, memberi jawaban. Dan panggilan Tuhan itu ternyata melampaui batas-batas. Beyond batas-batas latar belakang, pendidikan, kesukuan, dan hal-hal lain. Jadi siapa yang dipanggil? Apakah orang yang harus yang pintar dipanggil? Enggak. 12 murid Yesus emang apa pekerjaannya? Nelayan sebagian besar. Pemungut cukai, orang biasa. Melampaui batas-batas. Sebab, jadi kalau kita tanya, siapa yang dipanggil atau kita, kenapa dia yang dipanggil? Kenapa bukan aku? Hak prerogatif Tuhan memanggil. Seperti dia memanggil Yeremia dalam perikop hari ini. Ya, nah saudara-saudara, dalam pemanggilan ketika seseorang menerima panggilan Tuhan, maka yang pertama kita harus paham atau orang yang dipanggil itu harus paham adalah dia harus memahami konteks. Konteks. Jadi ketika Allah memanggil Yeremia, Yeremia yang mungkin berada di comfort zone-nya, zona nyamannya, dia dipanggil meninggalkan konteksnya yang pertama, comfort zone itu, pindah ke konteks yang baru. Dan dia harus paham itu konteksnya. Abraham dipanggil Tuhan. Apa perintah Tuhan kepada Pak Abraham? Tinggalkan kampung halamanmu, Ur. Dia pergi kemana? Enggak tahu. Itulah panggilan. Berpindah dari konteks yang lama ke konteks yang baru. Karena itu bicara tentang konteks, kalau saudara mau menjadi pelayan Tuhan, dan kalau Tuhan memanggil saudara untuk menjadi hambanya, menjadi pelayannya, saudara harus pahami konteks. Artinya apa? Molo naing gabe padita ni HKBP doho ikonita daho do HKBP. Kalau saudara mau jadi sintua HKBP, saudara harus tahu apa itu HKBP. Harus kenal HKBP. Makanya ada persyaratan. Ketika jadi sintua, paling tidak minimal dia 2 tahun menjadi jemaat di situ. Kalau dia mau jadi jemaat sintua HKBP, minimal 2 tahun dia jadi jemaat HKBP. Jangan ujuk-ujuk dia pindah dari GRII sana, baru setahun karena rajin dia ke gereja, dipilih jadi sintua, salah. Pahami dulu konteks HKBP kalau saudara mau jadi sintua HKBP. Dan itulah yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia, ya. Dan konteks itu juga bisa 2 hal, konteks lokal HKBP, konteks dunia, konteks universal. Nah, apa konteks universal kita saat ini? Pandemi. Itu konteks kita bersama. Seluruh gereja di seluruh dunia mengalami itu. Kita harus pahami itu. Kalau kita mau melayani Tuhan di masa pandemi, seperti apa? Bagaimana? Paham. Oh, jaga jarak. Enggaklah, dalam nama Yesus jangan. Dalam nama Yesus nggak usah pakai masker, dalam nama Yesus nggak perlu jaga jarak. Jangan, itu kebodohan. Kita diberi akal, pikiran juga untuk dipakai. Jadi atau yang pos roha di Tuhan dak pola dong COVID indah. Prokes itu konteks kita di seluruh dunia. Pahami itu. Kita harus lakukan pelayanan di tengah-tengah konteks itu. Apalagi IT, medsos. Harus bijak bermedia sosial, itu juga konteks kita. Tidak semua yang ada di media sosial dengan mentah-mentah kita terima, lalu kita share. Itu juga konteks kita bersama. HKBP punya agenda, punya tata ibadah, punya aturan, punya tradisi. Pahami itu kalau saudara mau melayani di HKBP. Lalu yang berikutnya, proses pemilihan itu, ini yang penting kita pahami, Ibu Bapak Saudara. Proses pemilihan dan pemanggilan itu ternyata bukan sesuatu yang tiba-tiba, ujuk-ujuk.
Yeremia dipilih sejak kapan? Sejak di dalam kandungan. Proses itu sejak di dalam kandungan. Allah mengingatkan itu kepada Yeremia. Sebelum engkau keluar, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Sejak di dalam kandungan, predestinasi, pemilihan, pemanggilan itu mengalami proses yang inilah hak prerogatif Tuhan. Jadi kenapa dia? Kenapa bukan aku? Ternyata dia sudah dipilih dari sejak di dalam kandungan. Sudah dipersiapkan. Luar biasa. Kenapa begitu lamanya, begitu dalamnya, begitu jauhnya persiapan? Sebab tugas yang dilakukan bukan asal-asalan, bukan sesuatu yang ringan. Tapi bila Allah memilih, maka Allah akan memampukannya juga. Itu yang perlu kita ingat. Bila Allah memilih, maka Allah juga akan mempersiapkannya, memampukannya, sehingga ia dapat melakukan tugas pelayanannya, tugas panggilannya. Dan ini juga, kalau Allah yang pilih, mungkinkah Allah salah pilih? Tidak. Kalau Allah yang memilih, Allah tidak pernah salah pilih. Lalu yang berikutnya, saudara, panggilan itu selalu bersifat spesifik, khas, jelas dan to the point. Ya, jadi Allah memanggil Yeremia, tidak dibiarkannya Yeremia bertanya-tanya. Itu dia do, Aibohadon. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Selanjutnya kemana ini? Tidak. Seperti Abraham. Dia tidak tahu kemana dia pergi, berangkat. Karena apa? Abraham percaya Tuhan yang suruh, Tuhan yang panggil, Tuhan akan menyertai. Senyaman-nyamannya tempatnya, kampung halamannya, dia tahu. Walaupun itu dia harus tinggalkan comfort zone-nya, Tuhan pasti menyiapkan tempat yang jauh lebih indah dari Dan Abraham berangkat. Kita lihat Yesus memanggil Matius dari meja pemungut cukai, lalu menjadi penjala manusia. Yesus memanggil Petrus dari perahu ketika dia sedang membenah-benahi jalannya. Tinggalkan jalamu, aku akan menjadikan kau menjadi penjala manusia. Kenapa dia? Hak prerogatif Tuhan. Allah memanggil Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, panggilan Tuhan kepada Yeremia adalah untuk menjadi pelayan, menjadi hamba. Sekali lagi, menjadi hamba. Kata Batak ini hamba yang halus naposo. Kadang-kadang kurang tepat, ya, naposo ini di Batak. Tapi hamba yang paling tepat adalah hatuban. Ya tu si hamu doang manginang hatuban. Budak itu kalau bicara tentang kasta ketika nenek moyang kita masih hidup dalam kegelapan sebelum mengenal Kristus, hatuban itu kasta terendah. Maka ketika seseorang dipanggil menjadi hamba, menjadi pelayan, dia menjadi hamba, hatoban, bukan jadi tuan. Bukan jadi bos. Karena itu hamba Tuhan tidak boleh bosi. Sintua tidak boleh bosi. Ngebos. Menghamba. Sebab dia melayani sebagai hamba. Lalu kalau misalnya dia tidak bisa apa-apa, bagaimana? Tuhan memilih, Tuhan memberi jaminan. Dari sebelum lahir sudah dipilih kok, sudah dipersiapkan. Apa yang membuat mereka mampu? Bukan dirinya. Tuhan memampukan dia. Roh Kudus akan memampukan dia untuk menjadi hamba Tuhan, melayani. Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi, untuk melayani umat, baik disambut ataupun tidak disambut, baik diterima ataupun ditolak oleh umat,
Bagi orang yang terpilih dan dipanggil oleh Tuhan, Tuhan memberi jaminan. Itu Tuhan katakan di ayat 19, ya. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku menyertai engkau, jangan takut. Sebesar apapun mereka, sebesar apapun kuasanya, sebanyak apapun hartanya, jangan takut karena aku menyertai engkau. Aku memilih, aku tidak asal-asal pilih. Dan tenang, aku akan memberi kau kemampuan untuk menghadapi. Memang ibu bapak saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dan diutus tidak selalu diterima dengan baik oleh umat, ya, oleh jemaat. Umat tidak selalu welcome terhadap hamba-hamba Tuhan yang terpanggil dan diutus. Selalu ada kemungkinan yang menentang, yang membenci, bahkan menolak, apalagi bila tidak sesuai dengan pikirannya. Bertentangan dengan keinginannya. Rekes inna malo di HKBP. Rekes by surah bah. Sungguh naso sumat doi padlitai. Sehingga hitai bayanina. Tabai tanda tangan ni hamu. Papungutan tanda tangan. Atau ada SK datang lalu dengar-dengar sebelum ai malo di HKBP baru SK dope naro halak nadang ro dope. Alai nga sude maboto aha taringot tupad di tanah na yeska honon. Terus sude mengalului berita tuhuria salna. Na bohado amat tahun songo dia berwahi na tanah piga gelenga di dia hian di dia cari tahu. Di era digital, di era komunikasi hal yang wajar, tidak salah. Ketika ternyata berita yang didengar lebih banyak yang buruk, ay songo-songo do puangin na hape paditay nanang tuhitai. Tatolak mabah. Etiopi mapaditata. Las rohani padita ng Etiopi. Lambi pengaruhi matutu ay nasongo-songo do ipaditay inna. Kita sering mungkin dengar cerita itu di HKBP. Tetapi pelayanan harus tetap berjalan. Bahtera, gereja bagai bahtera. Bahtera harus tetap berlayar kan. Dan gak bisudat. Holan alanina songoni, holan alanina kurang. Ketidakcocokan dan sebagainya. Pelayanan harus tetap dilayankan. Firman Tuhan harus tetap diberitakan baik ataupun tidak baik waktunya. Yang berikutnya panggilan membutuhkan tanggung jawab. Setiap orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan harus memberi respon dan responsibility, tanggung jawab. Jadi bukan hanya menjawab tapi juga tanggung jawab, ya. Bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan padanya. Dilakukan dengan tanggung jawab, serius, bukan main-main, bukan asal-asalan. Bukan amar ni dan nomai. Sudahlah lihat nantilah itu hinda. Bohado nang marapok do hita. Bohado non sihatana hado bahat tabereng mamereng isi doan no ni hinda. Tanggung jawab. Dan yang berikutnya ini juga yang penting saudara-saudara. Panggilan itu membutuhkan kepatuhan dan kesetiaan. Patuh. Pangoloion. Jangan katakan aku ini masih muda, kata Allah kepada Yeremia. Tetapi terhadap siapapun engkau kuutus, harus engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, harus kau sampaikan. Harus engkau pergi. Jarang-jarang ada kata harus di dalam Alkitab. Tetapi ketika Allah berkata harus, itu sesuatu yang sangat jelas, tegas maknanya. Enggak perlu ditafsir-tafsir. Harus engkau pergi, harus engkau sampaikan. Artinya harus patuh. Dan kepatuhan bisa muncul dengan tulus tanpa paksaan bila ada kesetiaan. Basicnya kesetiaan. Orang yang setia pasti tulus, pasti patuh. Ya. Aduh, ayaw dang boy ba di tanong nangali. Alani kesehatakku. Aku terus terang dang boy awi tanong nangali.
Ala roes kana tu dulu sanggul misalnya kan, ini ada. Au di tanona panas do karena saya kesehatan saya ini. Jadi melubui Batu Jawa mawat tong ini. Tu Jakarta, tu Tangerang, tu Serpong. Daerah panas kan. Kalau di Hitaan ngali. Gak mau di kampung itu maksudnya sebenarnya. Maunya di kota. Atau ada lagi, imadalani alasan kesehatan, tu hurian na jono tu rumah sakit mania bah ay Muhammad ay kontrol doau saya bulan tu dokter indah. Jadi Serpong gudang dua rumah sakit di Serpong, tu Serpong mau bah indah. Asa jono tu rumah sakit. Di Hitaan susah ke rumah sakit, harus ke Balige, Siantar, Medan. Iya kan, apalagi kalau parah harus ke Medan. Jadi di Serpong lah aku atau di Tangerang atau di Jakarta. Harus patuh, harus setia, ya, melakukan tugas. Adong salah sintua ditugasi dijadwalkan maragenda di Partangyangan Wek di Jabuni ruas ni Wekna. Di rumah jemaat di Weknya atau di selnya lah mungkin ya, di Weknya. Tiba waktunya, aduh maaf, kurang sehat aku, tolong digantilah aku maragenda ina, tudungan na sawek. Ternyata bukannya sakit dia. Namaralo do imana tu parjebui. Unang apalaw maragenda ijebu na ina, lo beluh ina ipasa imana songon na kurang tebu pakilalaku. Gati majuaw bah, gati majuaw ina. Tidak patuh, tidak setia, pilih-pilih. Anggotu jabuni na morai au mak, enna. Anggotu jabuni na pogus dongam mak fungsional matusi bisa atau situan asing matusi gitu. Kalau yang ini akulah ke situ. Bisa terjadi manusia. Manusia itu selalu punya kecenderungan memilih yang lebih enak, lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih menguntungkan. Tapi hamba Tuhan yang dipilih dan dipanggil tidak bisa memilih. Kemanapun Tuhan menyuruhmu, kau harus pergi ke sana. Karena itu saudara-saudara, kemanapun Tuhan mengutus, ketika kita menerima panggilan itu berangkat. Laksanakan. Dan keberhasilan serta pemenuhan panggilan dan tugas bergantung pada kesetiaan. Kesetiaan. Kalau orang setia, pasti orang yang setia siap sedia kapan saja. Itu orang yang setia. Tidak pilih-pilih, baik atau tidak baik waktunya. Nah, kebaikan ahado untungna, apa kelebihan atau apa benefit, apa untungnya yang diperoleh dari kesetiaan? Oh, banyak sekali bagi hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, orang-orang yang setia akan beroleh perhatian spesial dari Tuhan. Karena Tuhan pun spesial memilih dia. Jadi orang yang dipilih itu spesial. Langsung menakin, halak kita nakin daripada sekolah atau itu sekolah pendeta maho inna. Daripada songoni dan kuliah. Sementara yang terbaik yang harus kita berikan untuk Tuhan seharusnya. Allah akan memberikan perhatian spesial. Yang kedua, Allah akan menunjukkan kebaikannya. Firman Tuhan, Allah akan berbuat baik kepada orang-orang yang baik kepadanya. Maka bila saudara dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan tugas yang saudara tidak mampu lakukan. Nah ini. Ketika saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia, Tuhan tidak akan memberikan tugas yang saudara tidak mampu lakukan. Tapi Tuhan akan memberikan tugas di mana saudara capable, mampu, bisa. Karena itu saudara-saudaraku, panggilan Tuhan itu bukan soal talenta. Bukan. Panggilan Tuhan itu bukan soal apakah saudara bertalenta atau tidak, bukan. Tetapi panggilan itu adalah soal
Tuhan mau ndak memakai saudara atau tidak? Itu persoalannya, kan hak prerogatif dia. Tuhan mau atau tidak memanggil dan memakai saudara. Mau banyak pun talenta saudara, mau orang pintar pun saudara, mau berapapun gelar saudara, kalau Tuhan tidak mau pakai, tidak mau panggil, dia tidak akan pakai. Yeremia berkata, Tuhan, aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ini kan dari sisi Yeremia, sebenarnya Yeremia tahu diri kan. Ita dari mana do dirina, dak mampu au Tuhan. Poso do peau inna. Lapatan na naneng dohonon ni si Yeremia disodang adong talentaku Tuhan. Aku tidak bertalenta. Tapi Tuhan menjawab, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus harus pergi. Apapun yang kuperintahkan harus kau sampaikan. Ingat Musa, saudara-saudara, pemimpin bangsa Israel. Musa ketika dipilih dan diutus oleh Tuhan juga berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Wah, luar biasa ini alasannya Musa. Aku ini tidak pandai bicara, aku berat mulut dan berat lidah. Tapi apa jawab Tuhan? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Karena Tuhan yang memilih hak prerogatif dia. Ingat Yunus? Yunus dipilih dan diutus Tuhan ke Niniwe. Tapi ia melarikan diri ke Tarsis. Dang dioloi mana Pajowoni. Dia tolak. Bahkan dia lari. Apa yang terjadi? 3 hari 3 malam dia di dalam perut ikan. Dan setelah dikeluarkan, dimuntahkan oleh perut ikan, oleh ikan itu, sadar, insaf dia. Sadar dia, mula gimana muse, diulahun ulonnai. Berangkat juga akhirnya dia ke Niniwe. Panggilan Tuhan ternyata tidak bisa ditolak. Panggilan Tuhan tidak bisa dibelokkan. Apa yang Tuhan firmankan harus dan pasti terjadi. Karena itu hamba Tuhan harus patuh dan setia. Ketika memanggil dan mengutus Musa, Yunus dan Yeremia, Tuhan tidak bicara tentang talenta. Tidak. Juga Tuhan tidak bicara tentang pendidikan, latar belakang, gelar. Tahu. Tapi perintah laksanakan. Tuhan tidak minta talenta. Tuhan hanya minta kepatuhan dan kesetiaan. Panggilan Tuhan membutuhkan kesetiaan, kerendah hatian juga. Kenapa kerendah hatian? Sebab orang-orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan itu tujuannya memuliakan Tuhan. Memuliakan Dia yang memanggil, bukan memuliakan diri sendiri. Bukan. Karena itu ketika saudara mau melayani di gereja sebagai apapun, pendeta, guru sekolah minggu, pembina, pendamping remaja, guru kur, pemusik, sintua dan sebagainya, bukan untuk tampil supaya dilihat orang, supaya didengar orang suaraku yang indah ini, supaya didengar orang cara membacaku yang bagus ini, yang mendayu-dayu ini, supaya didengar orang suaraku yang tegas ini, supaya dilihat orang perawakanku, penampilanku yang gagah perkasa, yang cantik ini. Atau supaya dilihat orang kebayak kuna bagakon jasuna toltolon dasidao. Ibana doikon namar sangap jalamar mulia. Bukan saya, bukan kita para hamba Tuhan, para pelayan. Tuhan yang harus dimuliakan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri.
Karena itu bila sebuah pelayanan berhasil, pelayan hamba Tuhan tidak boleh berkata, kalau bukan aku mana bisa itu. Anggo soalan nyawa dia bu Indonesia. Ay boto hamudo, do isi, do maju, do izolo. Ay anggo soalan nyawa dia jong-jong gerejaon. Bay, ripu hamudo horoain. Apalagi di HKBP ada istilah siswan bulu. Wah. Kadang-kadang siswan bulu ini menggeser posisi Kristus. Kristusnya jadi nggak kelihatan, dia jadi yang kelihatan terus-terusan. Tuhan yang harus dimuliakan. Bukan kita, bukan dia, bukan aku, bukan saya. Karena itu orang-orang yang dipanggil Tuhan haruslah rendah hati. Sebab orang yang dipanggil Tuhan itu disebut hamba. Bukan tuan. Hamba, pelayan, hatoban. Si suruh do hatoban kan, si paret tahu. Pelayan, hamba bukan tuan, pelayan bukan majikan. Dan pemilik gereja adalah Tuhan, Raja gereja. Kita adalah pelayan-pelayan semua. Mau jadi ketua, mau jadi apa di organisasi struktur gereja ini, pemilik gereja ini dia yang di atas sana. Tuhan. Tuhan Yesus Raja gereja. Dan semua pelayanan hamba Tuhan tujuannya dua. Ini yang harus kita ingat. Apa itu? Yang pertama adalah kemuliaan dia yang memanggil. Pemilik gereja, Raja gereja. Semua yang namanya pelayanan, ibadah, pertanyaan, pengajaran, pendidikan, apapun itu. Vaksin dan sebagainya kalau dilaksanakan di gereja. Tujuannya memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Bukan memuliakan diri sendiri. Karena itu Musa, Yunus, dan Yeremia tidak boleh berkata, alaniau mai, dao. Tapi karena dia yang di atas. Dan yang kedua, tujuan yang kedua, menjadi berkat. Menjadi berkat bagi umat, bagi jemaat yang kita layani. Menjadi berkat. Sehingga jemaat ketika mendengar mengikuti ibadah pulang dengan merasa terberkati. Ada sesuatu yang bisa dia bawa. Berkat Tuhan. Dan yang dibawa tidak selalu yang bikin ketawa kan? Tidak selalu yang bikin kita ngikik, ngakak keras-keras, ala lucu, tidak. Bisa jadi juga berupa teguran. Karena Tuhan juga menegur orang-orang murid-muridnya yang salah. Jadi tang holan say barita na tabu-tabu, begion nama bayan si parkelan, nama bayan menina bubukkan barita ni Tuhani. Kadang-kadang keras, menampar. Tapi itu semua firman Tuhan. Tuhan memanggil dan mengutus orang-orang untuk menjadi pelayan, itu adalah privilege. Saudara tahu privilege? Penghargaan. Jadi kalau saudara terpilih, saudara terpanggil dan dipilih, jadi pendeta, jadi sintua, jadi pelayan, jadi guru sekolah minggu, PDR, pemusik, song leader atau apapun, itu privilege. Itu penghargaan. Saudara dihargai oleh Tuhan yang memilih saudara. Karena itu sebagai orang yang terpilih, karena itu privilege penghargaan, hargai tugasmu. Hargai tohonanmu. Hargai tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau kita menghargai tugas kita, maka kita pasti akan melakukannya dengan tanggung jawab. Arga baen pajuwoni, arga bae tohonami. Dan bersikaplah sebagai orang pilihan, orang yang istimewa, yang memperoleh privilege dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, sungguh ternyata tidak ada alasan sama sekali untuk kita menyombongkan diri ya. Sebagai hamba Tuhan, ngadok kape alasat talau
tanpa burnang-burnang diri, menyombongkan diri, menganggap diri kita lah yang paling hebat. Tidak ada alasan ternyata. Sebab apa? Kita dipilih bukan karena kita pintar, kan? Bukan. Musa, Yeremia, 12 murid dipilih karena pintar? Tidak. Mereka bukan orang yang berpendidikan tinggi. Kita dipilih bukan karena kita kaya. Saudara dipilih bukan karena saudara punya talenta. Bukan. Saudara dipilih bukan karena saudara punya gelar. Bukan. Tapi saudara dipilih karena Tuhan mau memakai saudara. Itu. Privilege. Tuhan menghargaimu, mau memakaimu, Dia memilihmu. Kita lihat latar belakang semua orang-orang yang terpanggil, yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang sederhana. Daud dipanggil dari penggembalaan, sedang menggembalakan domba dia dipanggil. Matius dipanggil dari meja pemungut cukai, tinggalkan pemungut cukai itu, ikut aku. Petrus dipanggil dari penjala ikan, dari tepi pantai, dari dekat sedang merapih-rapihkan jala dia. Tinggalkan jalamu, aku jadikan kau penjala manusia. Amos dipanggil juga dari padang penggembalaan. Gideon dipanggil dari pengirikan gandum. Elisa dipanggil dari sawah, dari tengah pembajakan sawah, sedang membajak sawah dia dipanggil Tuhan. Lihat, semua mereka orang biasa. Orang biasa. Orang sederhana, orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Masyarakat biasa. Apa yang mereka anggarkan kalau mereka berhasil? Enggak dong. Apa yang mereka sombongkan kalau mereka berhasil? Enggak juga. Mereka dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Mereka bisa melakukan tugas-tugasnya karena Tuhan, bukan karena kepintarannya. Mereka bisa karena Tuhan yang memampukan. Karena itu setiap orang-orang yang terpanggil haruslah rendah hati. Seperti kata Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tampil lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Tapi apa dia katakan? Bukan aku, tapi Dia yang datang di belakangku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, bagaimana saudara mau memperkenalkan Tuhan Yesus kalau saudara tidak kenal dengan Tuhan Yesus? Karena itu yang terakhir. Saudara-saudara, setiap orang yang terpanggil dan diutus harus memiliki hubungan akrab yang intens dengan yang memanggil, dengan Tuhan Yesus. Jadi salah satu tugas panggilan dan tugas utama orang-orang yang terpanggil adalah memberitakan tentang Tuhan Yesus, kan? Bohado berita honok putu taringok tu Tuhan Yesus, HP usah diri dakuta da Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kita mengajak orang supaya berhubungan dekat dengan Tuhan Yesus, sementara kita sendiri tidak dekat hubungannya dengan Tuhan Yesus? Bagaimana saudara mau berbagi sesuatu yang saudara sendiri tidak miliki? Itu kan logikanya, bohado au marbagi tu dong aku, HP dia upedanga dong. Nah, apa yang kita miliki itu banyak berkat, sukacita, bagikan sukacita itu, bagikan berkat, pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu ketika kita menerima berkat, mari kita bagikan, kita saksikan. Bagaimana saudara mau mengajar orang kalau saudara sendiri belum belajar atau tidak mau belajar? Itu sebabnya di HKBP kalau mau jadi pendeta kuliah dulu di STT 5 tahun. Dan kolani praktek dulu 3 tahun. Bayangkan 8 tahun
baru jadi pendeta. Itu pun ada ujian-ujian, ada LPP 1, LPP 2, LPP 3, nggak lulus ulang. Itu sebabnya untuk jadi sintua di HKBP tidak bisa hurang dosi tua homa olor ho oke marsugo hari Minggu itabel hon gabis itu. Nggak bisa. 2 tahun belajar learning. Karena tugasnya tidak asal-asalan. Dan kalau saudara terpilih, ingat Tuhan yang memilih itu privilege. Bukan karena saudara mampu, saudara bisa, saudara pintar, tapi karena Tuhan mau memakai saudara. Karena itu ketika saudara merasa menerima panggilan Tuhan, jawablah panggilan itu. Siapkan dirimu biar Dia yang atur, biar Dia yang memampukan, biar Dia yang menuntun. Sehingga saudara-saudara yang terpanggil dan terpilih benar-benar melayani Dia, bukan melayani diri sendiri. Dan melalui pelayanan itu, nama Tuhan dimuliakan dan saudara-saudara menjadi berkat melalui pelayanan saudara. Demikian juga bagi saudara-saudara 5 orang yang akan mengakui iman hari ini. Tasya, Sam, Azarin, David, dan Bella. Saudara sudah belajar, kalau reguler belajarnya 1 tahun. Ya, nah saudara ini belajarnya istimewa khusus, ya 3 bulan, 3 bulan lebih kurang 3 bulan, kurang sebenarnya 3 bulan untuk belajar firman Tuhan, untuk mengenal Kristus, untuk menjadi pengikut Kristus yang paham dan setia pada Tuhan. Karena itu mengaku iman bukan hanya karena saudara mau menikah, ya kebanyakan ini kan pada mau menikah semua. Jadi bukan juga yang penting mengakui iman, aku percaya, tidak. Tapi sesudah pengakuan iman saudara hari ini, saudara tetap harus belajar firman Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dekat lagi, memahami rencananya, dan mengetahui bila sewaktu-waktu mungkin Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pelayan, ya, untuk menjadi hambanya di tengah-tengah jemaat. Setialah pada Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang setia, jadilah saksi Kristus di dalam kehidupan saudara, terutama di dalam pekerjaan dimanapun saudara beraktivitas sehari-hari. Amin, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada minggu pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami sebagaimana Tuhan memilih, mempersiapkan bahkan sejak di dalam kandungan, memanggil hamba-Mu Yeremia, dan memberikan tugas pelayanan, mempercayakan kepadanya untuk menjadi hamba pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, bila suatu ketika Tuhan memanggil kami, meminta kami untuk menjadi hamba-Mu, memilih kami untuk menjadi pelayan-Mu, biarlah kami menerimanya dengan tulus, dengan kerendahan hati, dengan kesetiaan, dengan tanggung jawab. Sebab bila Tuhan telah memanggil dan memilih, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan tentu akan memampukan kami sehingga kami mampu melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Berkati dan lekatkan firman-Mu di hati kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di HKBP Serpong, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Bila ada yang sakit, baik di rumah maupun isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, Tuhan lawat mereka, beri kekuatan kesabaran bagi mereka. Dengan pertolongan-Mu kami percaya mereka dapat pulih, sembuh dan sehat kembali. Yang berduka cita kiranya Tuhan beri penghiburan, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan. Berkati kami para hamba-Mu, pendeta, sintua, dan semua pelayan-pelayan non-partohonan yang melayani di tengah-tengah jemaat-Mu di HKBP Serpong. Beri hikmat dan akal budi pada kami, beri semangat sukacita bagi kami di dalam melayani, agar semua tugas pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami dapat kami laksanakan dengan baik, dengan sukacita, dan semuanya menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Sebagai ungkapan syukur, jemaat akan mengumpulkan persembahan dan kita memuji Tuhan dari buku ND 692 ayat 1 sampai 3. Satu tanganmu
Kita akan memasuki pelayanan sakramen baptisan kudus orang dewasa. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 307 ayat 1 dan 2. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pikirkanlah dengan baik, apakah saudara mau meninggalkan semua dosa lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang? Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan melihat saudara kami yang akan menerima baptisan kudus, Engkau melihat ke dalam hatinya, apakah ia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihanilah dan kuatkanlah dia agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah roh-Mu ke dalam hatinya, agar sanggup hidup di dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk ini saya menyelidiki imanmu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Ya, saya mengaku. Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Ya, saya menyesal. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Ya, saya mau. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Ya, saya mengaku. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah. Ya, saya bersedia. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Ya, saya bersedia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima saudara kami ini menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudara kami ini, teguhkanlah imannya agar perilakunya memuji nama-Mu yang kudus, agar jangan ia binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki peneguhan sidi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2. Dan wali dari anak-anak yang akan mengaku iman, saya persilakan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara, para orang tua dan wali dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini, sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga mereka sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka ini dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar mereka tidak binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini, terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Para orang tua dan wali, saya persilakan duduk. Saudara-saudara yang akan mengakui iman, saya persilakan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat di sini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, maka patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Sama-sama ya, sama-sama, saya ulangi. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa dan bersediakah saudara seterusnya mentaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara-saudara telah berjanji di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia mentaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 338A hanya ayat 1 saja.
Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, saudara saya persilakan duduk, maju satu persatu.
Saudara yang sudah mengakui iman, saya persilakan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Saudara ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang telah kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka di dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan 3. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang celah. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Dijou Tuhani doho, Dijou do nang ho. dijou dohita mabuan hati uron tu sadok portibion. Dijou dohita papatarhon holongna tu sadok portibion. Atong taulo ima pajowon nai borhat mahita di bagasan lasni roha. Ipasada holonai, saluhut na porseai, natarjo tu sada pakiri mahoni, songon daging di Kristus. Tapasahat mapiliata tu harajaon ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli bahasa na mauli utus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolum, pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhaseak kami pilihanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ale amanamina di Banua Gijang, sai pinarbadi amagoarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se samadusa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho tunak punah harajaon, dohot hagogon, rodi hasanapon, sageleng Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Ora Shalom kepada anak-anak yang baru sidi, kalau nanti mau berfoto, ada sesi foto dengan pendeta dan inang liturgis. Mohon ditunggu sebentar. Dan nomor 1, Amang Inang yang mau berfoto dengan Amang Pendeta dan Inang Liturgis, silakan kami urut. Dan nomor 1, keluarga Anastasia Giovanni Simanjuntak, silakan ke depan. Anastasia silakan mau foto dengan pendeta, Amang Pendeta dan keluarga. Mohon bantuan dari tim TIK, standby untuk mengambil sesi foto. Tim TIK tolong
Amang Inang duduk aja, yang belum maaf nanti ada gilirannya. Tolong diatur.